hari ini sekitar jam 10 lah nanti akan dilaksanakan kegiatan rekonstruksi dan sudah dihadiri oleh pengawas eksternal. Dari Komnas HAM sudah hadir, kemudian dari Kompolnas juga sudah hadir. Ya, kemudian untuk tersangka saat ini sudah hadir Irjen FS. Ya, sementara 4 tersangka lagi dalam perjalanan. Pada hari ini sekitar jam 10 lah nanti akan dilaksanakan kegiatan rekonstruksi dan sudah dihadiri oleh pengawas eksternal. Dari Komnas HAM sudah hadir, kemudian dari Kompolnas juga sudah hadir. Ya, kemudian untuk tersangka saat ini sudah hadir Irjen FS. Ya, sementara 4 tersangka lagi dalam perjalanan. Rekan-rekan, ini atas izin penyidik ya. Jadi saya sampaikan atas izin penyidik untuk kegiatan rekonstruksi pada hari ini. Rekonstruksi pada hari ini akan meliputi 78 adegan di rumah Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Ya, saya minta rekan-rekan untuk bersabar. Setiap informasi yang sudah seizin penyidik, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ya, dan kita akan menyiapkan layar, 2 layar untuk bisa diliput oleh teman-teman media. Bagaimana jalannya rekonstruksi di TKP Saguling maupun di TKP yang ada di Duren 3. Ya, itu ya rekan-rekan yang bisa saya sampaikan di awal. Proses perjalanan kita menunggu lebih lanjut. Ya, terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dimulai. Rekonstruksi diawali di aula yang berada di sebelah rumah pribadi Irjen Verdi Sambo di Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Aula tersebut dijadikan lokasi rekonstruksi peristiwa yang terjadi di Magelang. Reka ulang kasus ini disiarkan oleh kanal YouTube Polri TV, Selasa, tanggal 30 September tahun 2022. Polisi tampak menyiapkan lokasi dengan memasang garis polisi dan menempatkan sejumlah meja. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian tampak berada di lokasi.
Dia tampak mengarahkan sejumlah personel polisi yang berada di lokasi rekonstruksi. Pengacara tersangka Barada Eliezer, Roni Talapesi, menyatakan rekonstruksi telah dimulai. Sudah dimulai, ujarnya. Para tersangka yang ditahan dalam kasus ini, yakni Irjen Verdi Sambo, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf, sudah tiba di lokasi rekonstruksi. Ada 78 adegan yang bakal diperagakan dalam rekonstruksi ini. Berikut rincian ke-78 adegan tersebut. Di rumah Magelang sebanyak 16 adegan, meliputi peristiwa pada tanggal 4, 7 dan tanggal 8 Juli tahun 2022. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan, meliputi peristiwa pada tanggal 8 Juli dan pasca pembunuhan Brigadir Yosua. Di rumah Kompleks Polri, Duren 3, sebanyak 27 adegan, peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Total, ada 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Mereka ialah Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf.
Selamat sore, salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan, saya hadir bersama komisioner dari Komnas HAM, kemudian dari LPSK dan penyidik. Pada hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan rekonstruksi berlangsung kurang lebih sekitar 7 jam setengah. Sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri, ya, tim sus diperintahkan untuk setransparan mungkin di dalam pelaksanaan rekonstruksi yang berjalan 7 jam setengah tersebut. Seluruh rangkaian sudah kita adegankan ya, dari 3 TKP, 2 TKP asli dan 1 TKP yang pengganti, yaitu TKP di Magelang. Magelang tadi sudah kita mainkan dari jam 10 pagi dengan melibatkan 4 tersangka. Kemudian ada beberapa saksi terkait menyangkut masalah peristiwa di Magelang sudah dilaksanakan. Kemudian di TKP kedua yang di Saguling juga di 36 adegan juga sudah diperagakan oleh para tersangka dan juga ada saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di Saguling. Demikian juga TKP yang terakhir, TKP di Duren 3. Ada 27 adegan juga diperankan semuanya oleh para tersangka dan juga para saksi terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut. Demikian juga untuk pelaksanaan rekonstruksi ini tetap yang sesuai dengan perintah Pak Kapolri agar transparan, akuntabel dan objektif. Kita juga menghadirkan para pihak. Ya, dari pihak eksternal ada dari pengacara para tersangka juga hadir. Kemudian dari pihak eksternal juga dari komisioner Komnas HAM mengikuti secara runtut dari TKP pertama, kedua dan TKP ketiga. Demikian juga dari Kompolnas juga mengikuti dan dari LPSK juga melakukan pendampingan terhadap Baradae ya, dari mulai TKP 1, TKP 2 dan TKP yang ketiga. Ya, ini adalah komitmen kami rekan-rekan ya, sesuai dengan arahan Bapak Kapolri. Untuk menyingkat waktu, saya berikan kesempatan dari Komnas HAM menyampaikan ya hasil pengamatan dari TKP 1, TKP 2 dan TKP 3. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Yang pertama-tama memang kami datang mengikuti acara rekonstruksi ini karena undangan dari teman-teman kepolisian yang memang sejak awal berkomitmen kepada kami untuk terbuka, transparan dan prosesnya akuntabel, dan kami mengucapkan terima kasih. Dan selama proses, apakah kami punya hambatan dan lain sebagainya, tidak punya hambatan. Jadi prosesnya kami bisa akses, ya. Secara keseluruhan kami bisa akses, mulai dari Magelang yang tadi dilaksanakan, terus habis itu di Saguling, terus juga di TKP Duren 3, TKP terakhir. Nah, itu semua proses kami ikutin, kami catat ya dengan baik. Yang kedua yang nggak kalah penting adalah dalam konteks hak asasi manusia, proses tadi dilaksanakan secara imparsial. Ada beberapa perbedaan antara pengakuan A dan pengakuan B di masing-masing pihak. Tapi masing-masing pengakuan itu juga diuji. Jadi dikasih kesempatan oleh teman-teman penyidik untuk juga melaksanakan rekonstruksinya. Nah, itu menurut kami sebuah proses yang yang sangat baik dalam konteks hak asasi manusia. Proses ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip fair trial, sehingga setiap pihak yang memiliki kepentingan untuk pembelaan dirinya tadi dikasih kesempatan seluas-luasnya. Dan ini praktek yang baik, dan semoga harapan kami nih Pak Andirian di Tibidum tidak hanya kasus ini tapi juga kasus-kasus yang lain. Jadi praktek ini tadi yang kita laksanakan, kita lihat, makanya cukup lama karena tidak hanya satu pihak, satu keterangan, tapi juga ada beberapa keterangan yang berbeda dan dikasih kesempatan yang berbeda itu untuk juga memberikan keterangan dan melakukan rekonstruksi. Jadi itu satu hal yang baik. Adalah apa kepentingan Komnas HAM dalam konteks ini. Nah, Komnas HAM juga melakukan pendalaman
Dan dengan dibukakan akses seperti ini, pendalaman kami semakin terang benderang. Beberapa hal terkonfirmasi dan terkonfirmasinya dengan cukup mendalam karena memang ya sekali lagi TKP-nya kalau dalam konteks Komnas HAM indikasi kuatnya obstruction of justice sehingga memang banyak berubah begitu. Tapi dengan proses yang terbuka tadi, transparan tadi, dan masing-masing pihak dikasih kesempatan untuk melakukan pembelaan dirinya dengan keterangan membuat rekonstruksi sendiri, dicatat sama penyidik, ya saya kira proses tadi juga mendorong terang benderangnya peristiwa. Kalau masih ada perbedaan, ya nanti akan diuji di mekanisme pengadilan. Dan sekali lagi Komnas HAM mengucapkan terima kasih banyak ke teman-teman kepolisian. Tidak hanya soal kami diundang, ya, menepati janji kami untuk mendapatkan informasi dan sebagainya, tapi yang lebih penting adalah proses ini dilakukan secara imparsial. Masing-masing pihak diberi kesempatan dan ini akan menuju pada objektivitas proses. Dan itu yang catatan yang paling mendasar dalam proses ini. Terima kasih. Mungkin Pak BK. Ya, satu poin tambahan saja. Saya kira Komnas HAM saat ini sedang dalam proses finalisasi laporan. Artinya informasi, keterangan, dan data-data tambahan yang didapatkan dari pagi sampai sore ini akan menjadi tambahan kami memfinalkan laporan. Dan minggu ini rencananya akan kami serahkan kepada teman-teman tim sus, Polri, dan ini tidak berapa lama lagi. Artinya kami juga menginginkan bahwa nanti semua keterangan atau bukti fakta dari semua pihak diuji di pengadilan, termasuk dari Komnas HAM. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dari LPSK kami memang sejak awal mendampingi Richard Eliezer selaku tersangka, dalam hal ini juga posisinya sebagai justice kolaborator. Dari sejak awal tadi pagi berangkat juga sudah kami koordinasikan dengan Polri dari kemarin dan kuasa hukumnya untuk Richard Eliezer bisa hadir di acara rekonstruksi ini untuk sebagai komitmen dia untuk mengungkap kejahatan ini. Nah, tadi sudah dilakukan rekonstruksi, kami mengikuti, mendampingi Baradae ya dari rumah Magelang pengganti ya Pak ya. Terus kemudian di Saguling dan Duren 3 seperti yang disampaikan oleh Komnas HAM bahwa ada beberapa versi dari beberapa para tersangka ini dan semuanya difasilitasi untuk direka ulang. Jadi masing-masing versi juga kemudian diadegankan sehingga semua versi ini nanti akan dirangkum oleh penyidik. Harapannya sih rekonstruksi ini menguatkan penyidik untuk mengungkap kasus ini semuanya dengan secara lebih terbuka. Nah, nanti harapannya juga Baradae juga tetap berkomitmen untuk mengungkap kejahatan ini sampai di pengadilan, dan sekali lagi memang akan diuji di pengadilan dan bagaimana putusannya nanti di pengadilan. Seperti itu Pak, terima kasih.